Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kehidupan zaman purba dan peninggalannya. Manusia merupakan homo socius atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh bersosialisasi untuk tetap bertahan hidup. Kehidupan sosial manusia telah eksis pada zaman masa praksara. Kehidupan sosial manusia purba pada masa praksara dimulai pada zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Berikut karakteristik kehidupan sosial manusia purba masa praksara. 1. Zaman Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, seluruh aspek kehidupan manusia purba sangat bergantung pada keadaan alam dan lingkungannya. Manusia purba pada masa ini hidup secara berpisah-pisah atau nomaden, secara berkelompok. Zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi saat itu, atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomaden, bergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain yang masih subur, begitu seterusnya. Ciri zaman Paleolitikum. Kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh G. H. R. von Koenigswald pada 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Alat-alat peninggalan dari zaman ini terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan Pacitan yang ditemukan oleh von Koenigswald. Kapak genggam, kapak berimbas, alat-alat serpi atau flakes. 2. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah hasil kebudayaan manusia praksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di daerah ini banyak ditemukan peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang hewan, dan tanduk rusa. Berikut ini beberapa contoh peninggalan kebudayaan Ngandong. Kapak genggam, alat dari tulang hewan yang dibentuk menjadi semacam belati ujung tombak dengan gigi pada sisinya, alat serpi atau flakes manusia pendukung zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum diperkirakan didukung oleh jenis manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20. Berikut beberapa manusia pendukung yang hidup pada zaman Paleolitikum. Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Picanthropus mojocertensis, Picanthropus erectus, Homo solensis, Homo wajakensis. Zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, manusia purba sudah mulai hidup menetap dan tidak lagi bergantung pada alam. Kehidupan sosial manusia purba pada masa ini juga semakin kompleks. Mereka hidup secara berkelompok dengan membentuk perkampungan pada masa ini. Terdapat perubahan besar yang disebut dengan revolusi Neolitik kecil. Revolusi Neolitik adalah perubahan cara hidup manusia purba dari mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Pola hidup food producing mampu meningkatkan jumlah anggota kelompok sosial masyarakat Neolitikum. Pada perkembangannya, mereka juga mengembangkan sistem pertanian dan peternakan yang dikerjakan secara bersama-sama atau kolektif. Ciri zaman Neolitikum. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Tempat tinggal manusia sudah perubahan dari food gathering ke producing. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan beternak. Ditemukannya kebudayaan kapak loncung dan kapak persegi. Masyarakatnya telah mengenal kepercayaan manusia pendukung. Pada masa ini telah hidup manusia purba sejenis Homo sapiens yang mendukung terjadi revolusi kebudayaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto-Melayu yang hidup pada 2000 SM, seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak.
Hasil kebudayaan zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman Neolitikum secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Henning Geldern. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu bentuk persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada juga peninggalan zaman Neolitikum semacam kapak persegi yang disebut dengan kapak bahu. Bentuk kapak bahu terbilang sama, hanya di bagian yang dikaitkan pada tangkainya diberi leher sehingga menyerupai bentuk botol persegi. Di Indonesia, kapak bahu hanya ditemukan di Minahasa. 2. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampakan alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian ujungnya yang bulat diasah sehingga tajam. Kapak lonjong mempunyai bagian bermacam ukuran dan yang besar sering disebut Walzenbell, sedangkan yang kecil dinamakan Kleinbell. Penyebaran jenis kapak lonjong terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti daerah Pulau Seram dan Minahasa. Peninggalan zaman Neolitikum. Di samping kapak persegi dan kapak lonjong ditemukan pula peninggalan zaman Neolitikum yang tidak terbuat dari batu. Berikut ini beberapa contohnya. 1. Perhiasan. Perhiasan berupa gelang dan kalung dari batu indah banyak ditemukan di Jawa. 2. Pakaian di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit kayu yang biasanya dipakai untuk membuat pakaian. Dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dari zaman Neolitikum sudah berpakaian. 3. Tembikar peninggalan berupa barang-barang tembikar atau periuk belanga terdapat di lapisan teratas di bukit-bukit kerang di Sumatera, walaupun hanya berupa pecahan-pecahan kecil. Tetapi dapat dilihat bahwa tembikar tersebut sudah dihias gambar-gambar yang didapat dengan cara menekan suatu benda ke tanah yang belum kering. Di bukit-bukit pasir di pantai selatan Jawa antara Yogyakarta dan Pacitan juga ditemukan banyak pecahan periuk belanga. Zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, corak kehidupan manusia purba masih bercorak berburu dan meramu. Namun terdapat beberapa kelompok yang sudah menanam sayur dan buah atau hortikultura secara berpindah. Manusia purba pada masa ini telah menerapkan pola kehidupan gua atau abdi sosroch dan pantai kejokan Mendinger. Ciri zaman Mesolitikum. Ditemukan kejokan Mendinger dan abdi sosroch, masyarakatnya mencari makanan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam hidup semi nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan bebatuan kasar. Sudah mengenal seni lukis, sudah mengenal kepercayaan. Peninggalan zaman Mesolitikum. 1. Kejokan Mendinger. Hasil kebudayaan paling terkenal dari zaman Mesolitikum adalah kejokan Mendinger. Kejokan Mendinger berasal dari bahasa Denmark. Kejokan berarti dapur dan moding yang artinya sampah. Kejokan Mendinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, antara Langsa di Aceh hingga Medan. Diduga kejokan Mendinger telah menumpuk dari generasi ke generasi karena masyarakatnya mulai menetap di sekitar pantai. 2. Abri Sosroch. Zaman Mesolitikum juga dikenal dengan kebudayaan Abri Sosroch atau hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Penemuan ini mengindikasikan bahwa manusia purba yang mendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Abri Sosroch pertama kali dilakukan penelitian oleh von Steenkalenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo pada 1928 sampai 1931. Kebudayaan Abri Sosroch juga ditemukan di Besuki atau Bojonegoro dan di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamancong. 3. Kapak genggam. Pada 1925, von Steenkalenfels menemukan penelitian di Bukit Kerang yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari lokasi tersebut, ditemukan kapak genggam yang berbeda dari chopper di periode Paleolitikum.
Kapak genggam tersebut kemudian diberi nama pebble atau dikenal sebagai kapak Sumatera. Pebble terbuat dari batu kali dan yang pecah dan sisi luarnya dibiarkan kasar, sementara bagian dalamnya dikerjakan sesuai kebutuhan pemakainya. 4. Kapak pendek atau Hedgecourt. Kapak pendek juga ditemukan oleh von Steenkalenfels ketika sedang meneliti kejukan Wendinger. Bentuknya lebih pendek dibanding kapak Sumatera, sehingga dinamai kapak pendek. 5. Batu pipisan. Batu pipisan yang ditemukan di Jawa menjadi tanda bahwa manusia zaman Mesolitikum telah menumbuk makanan mereka. Peninggalan ini berupa sejenis alat penggiling yang memiliki landasan. Selain itu, batu pipisan juga dipakai untuk menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah. 6. Lukisan peninggalan. Dari zaman Mesolitikum yang dianggap sebagai hasil kebudayaan tertinggi mereka adalah berupa lukisan gambaran berwarna dari seekor babi hutan yang sedang berlari. Sementara di beberapa goa lainnya ditemukan gambar-gambar cap tangan berwarna merah. Hasil kebudayaan ini ditemukan di Goa Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.